Nah, untuk membahas tentang kitab kuningnya, jadi gini ya. Jadi kitab kuning itu kan memang sakral, tapi jangan kultus. Awas, beda ya. Kalau sakral itu memang benar. Kitab kuning itu kitab yang berkah loh. Yang mengarangnya ulama-ulama, orang-orang soleh, bahkan ada yang diuji dulu, ditenggelamkan di laut dan lain-lain supaya berkah dan lain-lain. Menguji keberkahannya, keikhlasannya itu luar biasa. Memang nggak ada yang bisa menafikan ya tentang kedahsyatannya kitab kuning gitu. Tapi yang paling penting dalam membaca kitab kuning itu perlu guru, tetap perlu guru. Bahkan ada ulama yang bilang tetap penting membaca kitab-kitab kuning yang sekarang. Contoh Said Muhammad Al-Maliki itu kan banyak mengarang kitab-kitab bahasa Arab gundul gitu, kitab kuning lah kalau di Indonesianya ya. Nah itu perlu kita baca yang gitu karena Said Muhammad lebih paham mengkontekstualkan kitab kuning masa lampau ke masa sekarang, disesuaikan dengan masa sekarang. Makanya jangan hanya membaca kitab kuning yang klasik, tapi baca kitab kuning yang sekarang. Said Muhammad Al-Malik itu banyak ngarang kitab. Makanya sekelas Gus Baha eh, itu selalu membaca kitab-kitab yang zaman sekarang gitu, kitab-kitab klasik itu dikombinasikan dengan zaman sekarang karena zaman sekarang tuh mereka yang lebih tahu tentang kekinian, keadaan psikologis orangnya sudah berbeda, keadaan sosial masyarakatnya sudah berbeda, maka hukum pun akan fleksibel, apalagi fikih ya, semua tahu lah, santri pasti tahu lah. Jadi gitu ya, jadi jangan kitab kuning itu dikultuskan. Memang sakral, memang luar biasa dahsyat, tapi jangan kultus, jangan fanatik membabi buta gitu. Dan perlunya guru dalam mengejawantakan apa yang ada di dalam kitab kuning itu. Jadi gitu ya, makan sekarang itu sudah banyak orang yang dalam artian kasarnya mengkritik kitab kuning, tapi sebenarnya kalau mengkritik tidak tepat ya, paling mengkontekstualkan dengan masa kini gitu, disesuaikan dengan zaman sekarang. Banyak hal-hal yang ada di kitab kuning tuh yang itu zaman dulu, keadaan dulu loh, orang-orang dulu ya seperti itu, tapi di sekarang sudah berbeda lagi, ilatnya sudah berbeda lagi. eh, Kalau bahasa hadisnya tahqiqul manatnya itu sudah beda ya, tahqiqul manatnya, takhrijul manatnya, tanqihul manatnya itu sudah beda. Jadi ya harus berbeda lah. Dan itu sudah banyak disyaratkan oleh Habib Ali Al-Jufri, ya Said Muhammad Al-Maliki. Jadi kita harus paham lah. Bahkan kitab kuning itu ya dibaca tapi kadang dilanggar oleh ulama-ulama. Jadi yang tahu isi kitab kuning apa itu ulama-ulama, makanya jangan baca sendiri. Contoh ya, dalam kitab kuning itu kan fikih, fikih itu kan anak dari teman itu kan ajnabi. Ajnabi itu bukan muhrim ya, orang harus hati-hati menjaga. Tapi banyak keluarga kiai itu kalau sama anaknya temennya kiai lagi, misalkan bawa anak ke rumahnya sowan atau main silaturahim, itu ya biasa, nggak terlalu saklek gitu, ada kelonggaran. Jadi ada psikologis yang baru gitu, nggak bisa dinafikan. Ada lagi yang dalam kitab itu kan jelas, kalau nggak salah itu Fathul Muin itu bahasanya bukan mengharamkan ya, agak melarang sholat nisfu Sya'ban ya gitu ya. hmm, tapi kiai-kiai di Indonesia mengamalkan semuanya. Nah itu gimana ya, jadi gitulah. Jadi jangan terlalu kultus atau fanatik lah ke kitab kuning, karena nyatanya juga kayak ikhtilatur rijal wan nisa itu, kalau dalam hajatan walimah itu kan haram datangnya, juga hadirnya haram kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa. Tapi kiai-kiai gede, kiai-kiai besar, bahkan disebut wali itu datang setiap ada santrinya nikah, padahal ada ikhtilat rijal wan nisa tetap datang, karena ada hal yang berbeda loh. Jangan saklek lah sama kitab kuning tuh, jangan terlalu kultus. Walaupun sakral tetap sakral loh, tetap luar biasa. Saya nggak menghinakan kitab kuning ya, jangan salah loh gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitulah, karena yang tahu penjelasan kitab kuning dikombin itu ya hanya ulama. Makanya dalam lembaga Bahsul Masail NU Nahdlatul Ulama itu ada lagi, dalam usul fikih itu ada, jadi apa ya, metodologi dalam memahami usul fikih. Jadi usul fikih itu udah metodologi, ada lagi metodologi dalam memahami usul fikih, metodologi dalam memahami kitab kuning ada. Makanya kalau tanya hukum ya ke lembaga Bahsul Masail NU lah yang jelas gitu, dan argumentasinya kuat, dan orang-orang alim semua, dikombinasikan dengan realitas dan lain-lain, tidak buru-buru dalam menghukumi sesuatu. Nah banyaklah kalau dikisahkan lah kitab kuning yang memang pada saat ini memang kayak orang fasik ya,
jelas kalau di kitab kuning itu kan orang fasik itu kan bener-bener gampang, kayaknya semuanya orang fasik sekarang itu kan. Cuman kan eh, kalau kita mudah menghukumi semua orang fasik, maka kita bingung, jual beli bingung, kalau sama orang fasik kan dipermasalahkan, imam sholat bingung, terus saksi nikah bingung, saksi-saksi lain bingung, dalam fikih lagi bentrok. Jadi makanya kenapa sih waktu Mbah Maimun tuh pernah nanya ke Gus Baha bahwasanya menurut kamu katanya, kata Mbah Maimun ya, menurut kamu orang-orang saksi di Indonesia, saksi nikah itu fasik enggak, katanya enggak. Nah lalu Mbah Mun dengan bangganya apa ya, terhadap muridnya ini, bangga jawabannya itu benar gitu. Jadi jangan gampang menghukumi orang fasik. Memang dalam kitab fikihnya, dalam kitab kuningnya iya fasik itu gini gini gini, tapi jangan gampang lah, jangan gampang karena sudah beda zamannya gitu. Jadi harus ada peremajaan lah bahasanya. Tapi bukan berarti kitab kuning salah lalu direvisi, bukan salah, tapi disesuaikan, dikontekstualkan. Sukanya salah paham aja. Jadi jangan, hati-hati ya, jangan asal nuduh gitu. Pokoknya tanya yang bener lah ke lembaga Basul Masail NU, itu yang udah jelas.